percaya, soalnya 2 orang sekarang. Enggak, kalau sendiri. Kalau sendiri mah ya nggak tahu. 200 kilo mah dikit, sanggup lah. Sanggup. Lebih sanggup lagi dia. Dia udah pengalaman tuh. Pasti sanggup, karena motivasinya juga buat anaknya, buat keluarganya, terutama pasti maju dan sukses. Nanti kalau misalnya lu bisa mencapai 100 kira-kira 100 kilo, ini kan baru 70 nih, ya kan? Kalau misalnya lu bisa nyampe 100, lu kira-kira cari tenaga nggak? Oke, bro. Kita lanjut ngobrol-ngobrolnya seputar pertempean. Ini kok kayaknya gerah ya. Tapi udah pernah nyobain tempenya Pak Wardoyo belum? Enak loh tempenya. Kalau aku sering dikirimi Durung Tangi, moro-moro tempenya sedang sanding TV. Nggak ada yang lain kecuali dari tempe. Nah, kita mau coba klarifikasi yang kemarin itu 200 kilo. Saya mau ngelamar aja nggak diterima, katanya tukangnya masih sanggup itu, katanya begitu. Nah, kita lihat videonya terlebih dahulu ya. Ini dia. Nanti kalau misalnya lu bisa mencapai 100 kira-kira 100 kilo, ini kan baru 70 nih, ya kan? Kalau misalnya lu bisa nyampe 100, lu kira-kira cari tenaga nggak? Itu udah 100 lu? itu seberapa masih mampu satu? Hah? 2 jam mampu. Apanya? 200 kilo masih mampu. 200 kilo? Ya. Satu orang itu minimal itu maksimal 200. Berarti aku nggak jadi ngelamar lagi deh ya. Nah, jawabanmu di situ, dia aja 200 sanggup gitu. Pertanyaannya, pernah nggak bikin 200 kilo? Kalau 200 kilo saya belum pernah. Bahkan Dulu waktu saya kerja jadi kuli pun saya belum pernah ketemu bos yang habis 200 kilo. Tapi untuk masalah tenaga, kalau usia masih muda kayak ponakan saya itu sanggup 200 kilo. 200 kilo. Itu hanya sekedar nyuci sama ngerebus. Nyuci, ngerebus. Berarti belum termasuk kalau ngeragi, gampang lah ya. Ya pokoknya itu satu set. Itu berarti nyuci, ngerebus, ngegiling itu satu. Itu intinya kalau orang bahasa tempe bilang itu geriak. Geriak. Kalau cuma geriak sanggup. Arti dari 200 kemarin, 200 kilo itu pengerjaannya ngerebus, terus kemudian giling, Nyuci, terus kemudian nyuci. itu namanya geriak. Itu sehari bisa selesai. Bisa. Itu butuh waktu ya. Kalau sekedar cuci ngerebus itu ya sanggupnya itu paling nggak ada sehari. Kalau sehari penuh, kalau semuanya bikin sampai ngantongin sampai nata disasak, itu ya bos harus turun ikut bantuin. Di apa, nyasak itu apa itu? Nata. Nata, bukan ngisi itu. Termasuk ngisi. Termasuk ngisi itu ya. Kalau ngisi berarti itu artinya rame-rame. Ya, bos ikut bantuin. Terus kemudian kalau misalnya yang artinya dalam yang 200 itu yang cuma 3 aktivitas itu aja. Rebus, giling, terus kemudian nyuci. Kalau dipaksain semuanya kerjain semua satu orang, ya kayaknya nggak sanggup juga. Paling kekuatan saya hanya sanggup pun seminggu paling. Seminggu. Selebihnya ya tepar. Ya, artinya kalau misalnya kita bikin sehari aja, berarti kita masih sanggup. 2 hari masih sanggup. Yang 200 itu ya. Seminggu paling. 3 hari, seminggu masih sanggup ya. Tapi kalau selebihnya ya mungkin bisa ngek gitu. Artinya kita udah ada sanggupnya meskipun itu hitungan hari ya kan. Cuman yang jadi permasalahan belum pernah bikin 200. Karena memang kebutuhan mungkin setiap harinya untuk saat ini masih 100-an ya. Tapi maksimal pernah bikin berapa untuk kelas rumahan ini? Ya paling sekitar setengah. Dalam arti ya sekitar berarti 150 paling tinggi itu. Itu berapa lama? Seminggu. Seminggu doang. Ya sebenarnya sih 150, 200 sanggup ya. Tapi untuk jangka waktu yang tidak lama, karena memang kebutuhannya itu nggak sebanyak itu gitu kan ya. Kalau misalnya kita bikin 200
kita memang sanggup, tapi kalau misalnya nggak bisa jual, kamu badir jatuhnya. Jadi gini, maksudnya yang dipertanyaan gini, ada bos tempe yang ibaratnya habis 200 kilo itu ada, Nah, dan itu emang kebanyakan dia ambil 2 karyawan. oh. Karena kenapa dia ambil 2 karyawan, itu kerjaan bos itu kan udah jualannya aja udah Hanya. super sibuk ya, otomatis dia nggak bisa bantuin anak buahnya. Oh. Jadi dia butuh 2 karyawan. sebenarnya berdua aja cukup, tapi berhubung bosnya ada kesibukan lain, Nah. akhirnya dia ngambil karyawan lagi. Kalau sekedar sanggup anak buah ngerjain 200 kilo, itu saya sanggup. Cuma di posisi ngeriak itu ya tadi ngerebus, giling, Nyuci. ya nyuci pakai Itu 200 bisa mengerjakan dengan alat yang kan gilingan cuma satu, ember untuk nampung satu, terus untuk nyuci satu, terus kemudian untuk yang bilas 2. Ya kalau seandainya omset saya itu sampai 200 kilo, Hah? itu ya paling tambahannya yang buat ngerendam. Yang buat ngerendam. Oh, yang sebelah sana itu ya, Nah, sebelahnya. yang drum biru yang Mesin tuh ya? yang buat ngerendam. Itu paling tambahnya itu 2 atau 3. Oh. Kenapa saya cuma 2 drum? Karena kemampuan saya masih di bawah 100. Seandainya lebih 100 pun paling ya 110. Itu 2 drum. 2 drum. Ini 70 aja udah penuh ya. Itu kapasitasnya berapa itu? Yang Itu kalau dipaksain 65. 65. Berarti kemarin Satu drum itu 65 kilo. lah kan lu kemarin 70. 70 kan saya sambil disambung sama Rebusan. bak buat nyuci baju itu. Oh. Jadi rendemannya itu nggak muat kalau Nggak satu. muat kalau 70 itu ya. Saya sambung sama. Tapi masih sama bisa bak. ada alat. Dra, nih lu sendiri ini kan lu masih muda nih. Masih 25 tahun. Ini kalau 200 lu masih sanggup. Ya intinya kan kemarin video kan ceritain soal nyuci kan. Ah. Berarti kan maksud saya cuma nyucinya doang. Oh. Bukan ngerebus doang itu bukan keseluruhan itu yang enggak. Kalau secara keseluruhan enggak. Yang udah minimal 2 orang lah. Berarti ngerebus, ngerendam, Nah, sama giling. Itu kalau 200 masih sanggup sendiri. sanggup. Oh. Nah, kalau dipaksain semuanya yang saya tadi bilang itu. Enggak, selain itu juga kalau misalnya bikin 200 jualnya kemana gitu. Kecuali kalau misalnya kita udah punya pelanggan banyak, itu baru. Oh, jadi yang kemarin 200 itu ini, Bro. Sendirian. Cuman nyuci yang seperti saya bilang tadi itu. Tapi kalau untuk bungkus ya mungkin nanti ke gotong royong dengan yang lainnya gitu ya. Nih, lu selama jualan tempe kan udah 21 tahun nih. Kan kemarin si Kantong nanyain tuh suka dukanya aja. Jadi ceritanya itu kemarin kayak reporter. Lu sini kayak tempe biar kelihatan orang-orang tuh. Bose, biarin ini nyapo sumu. Nah, kalau suka dukanya ya banyak ya. Kalau diceritain, aduh, bisa 3 hari 3 malam, Din. Suka dukanya. Suka dukanya itu bisa 3 hari 3 malam. Nggak usah nonton TV dah. Kita mendingan ngobrol-ngobrol sambil ngopi ya. Nih kita berbagi pengalaman mungkin buat teman-teman yang punya usaha tempe juga atau mungkin mau menggeluti dunia pertempean 21 tahun ya. Ya sekarang sih kayaknya sedang menikmati hasilnya gitu. Karena udah nggak ada ngeluh. Kalau kemarin tuh masih ada suka ngeluh-ngeluh. Suka menjemput Aku yang pusing kau. Suka menjemput Sekarang udah bisa ngajak saudaranya menemani aktivitasnya, jadi ya otomatis ada budget untuk ya kan. Nah, suka dukanya menjadi pedagang tukang gawe tempe. Senengnya itu hasil ya. Senengnya itu hasil lah gitu kan ya. Nah, ini yang nggak senengnya